Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika kelas 7 ya. Kita kemarin sudah melaksanakan penilaian harian bab 1. Sekarang kita menginjak bab 2, yaitu judulnya himpunan. Bab 2 himpunan. Yang pertama kita pelajari dulu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, kumpulan objek-objek tersebut jelas definisinya. Contohnya, A adalah kumpulan binatang buas. A adalah kumpulan binatang buas. Jadi himpunan A ini, untuk himpunan lambangnya adalah huruf besar ya, huruf besar. A adalah kumpulan binatang buas. Jadi terdefinisi jelas kumpulan binatang buas. Ada singa, ada harimau, ada serigala, ada buaya. Nah, ini adalah himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya akan membuat contoh yang bukan himpunan. B adalah kumpulan anak-anak cantik. B adalah kumpulan anak-anak cantik. Nah, untuk yang kedua ini bukan himpunan. Untuk yang kedua saya silang bukan himpunan. Kenapa? Karena anak-anak cantik ini tidak jelas. Karena menurut orang cantik itu bermacam-macam. Tapi kalau binatang buas itu sudah jelas, binatang buas. Tapi kalau anak-anak cantik itu masih relatif. Bagi orang-orang tertentu cantik itu berbeda-beda. Nah, ini ya. Ini bukan himpunan. Kalau yang pertama, kumpulan binatang buas itu jelas, yaitu himpunan. Nah, sekarang yang ke B, penyajian himpunan. Penyajian himpunan, cara-caranya ada 3. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftar anggota, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk dengan kata-kata, contohnya E adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Nah, jadi ini ditulis semua kata-katanya. E adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Itu cara penyajian dengan kata-kata. Kemudian yang kedua dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, saya ambil contoh yang sama dengan nomor 1. Kalau nomor 1 dengan kata-kata, untuk mendaftar anggotanya kita tulis lambang himpunannya di sini huruf besar E. E sama dengan lambang himpunan adalah kurung kurawal. Kita baca himpunan meskipun hanya kurung kurawal. Himpunan, kita lihat bilangan ganjil kurang dari 9. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7. Kurang dari 9, jadi 9 tidak ikut. Kita tutup. Nah, ini bisa dibaca himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Ini caranya mendaftar anggotanya seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contoh notasi pembentuk himpunan sama seperti mendaftar anggotanya. E sama dengan himpunan. Ingat, kurung kurawal ini dibaca himpunan. X di mana, ini bacanya di mana ya, garis lurus. X di mana X
kurang dari 9, X kurang dari 9, kemudian kita beri koma, X elemen, ini elemen ya, seperti huruf E tapi ini melengkung, elemen ganjil. Elemen itu artinya anggota. Jadi ini bacanya E sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 9. X elemen ganjil, bacanya elemen, atau dibaca X anggota ganjil. Elemen itu artinya anggota. Nah, kita lanjut ke elemen. Nah, ini elemen. Elemen itu artinya anggota. Elemen itu artinya anggota dan lambangnya adalah ini. Ini bacanya elemen. Kalau ini berarti bukan elemen. Yang ini bacanya elemen, yang ini bukan elemen. Ini anggota, ini bukan anggota. Contoh, saya punya himpunan A. A sama dengan himpunan kendaraan roda 4. Nah, saya punya A sama dengan himpunan kendaraan roda 4. Ini kita tuliskan dengan kata-kata ya. Kemudian kita jabarkan anggota-anggotanya. Kendaraan roda 4 ada bis, ada truk, kemudian ada mobil. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Kemudian, nah, pertanyaannya, bus apakah elemen A? Bus apakah anggota A? Kita tulis, nah, ya, anggotanya kita tulis dengan simbol elemen. Kemudian saya menulis becak. Apakah becak anggota A? Apakah becak anggota A? Tentu saja tidak, karena tidak berada di dalam himpunan A. Nah, jadi kita silang saja, bukan elemen A. Itu ya bedanya. Bis itu anggota A, tapi untuk becak bukan anggota A. Kalau saya tulis lagi sepeda. Nah, sepeda apakah anggota A? Jelas bukan, karena sepeda tidak berada di dalam himpunan ini. Kita tulis lambangnya, bukan elemen. Kalau saya tulis mobil. Mobil apakah anggota A? Ya, jelas, karena dia berada di dalam himpunan. Kita beri lambang elemen. Nah, seperti itu ya elemen. Elemen itu artinya anggota. Nah, yang ke-C, kesamaan anggota. Nah, kita pelajari kesamaan anggota. Kesamaan anggota itu bila dua himpunan tersebut anggotanya sama, meskipun urutannya berbeda, tapi anggotanya sama. Contohnya, A adalah himpunan IBA, B adalah himpunan ABI. Nah, dari sini kita bisa lihat A dan B sama-sama punya I, sama-sama punya B, sama-sama punya A. Jadi anggotanya sama, berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, itu ya. Kalau anggotanya sama meskipun urutannya berbeda, dua himpunan tersebut dikatakan sama. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi pengertian himpunan, kemudian ada penyajian himpunan, elemen, kemudian ada kesamaan himpunan. Nah, di sini dulu, sampai di sini dulu ya. Nanti tugasnya akan saya kirim lewat foto saja.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.